Film ini bercerita tentang seorang aktor terkenal yang menjalani kehidupan mewah dan menikmati masa lajangnya. Namun, segalanya berubah drastis pada malam Natal ketika ia bertemu dengan seorang sopir taksi yang membawanya ke dunia yang berbeda. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Kisah ini bermula dengan Park Kang, seorang aktor terkenal yang tengah diterpa skandal dengan seorang aktris. Sahabat sekaligus manajernya, Jo Yoon, segera turun tangan untuk menangani situasi tersebut dengan baik. Dahulu, Park Kang hanyalah aktor biasa, tetapi berkat kerja keras dan bakatnya, ia akhirnya mencapai ketenaran, bahkan hingga tingkat internasional. Ibu Park Kang merasa sangat bangga terhadap putranya. Ia tak pernah membayangkan bisa menjalani hidup bak seorang ratu, dengan segala keinginannya yang mudah terwujud. Kini, ia sibuk berkeliling dunia dan mengoleksi tas-tas mewah. Di balik citra sempurnanya, Park Kang tetaplah manusia. Ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya, menimbulkan kecemasan dan tekanan yang sulit ia jelaskan, hingga membuatnya sulit tidur. Seorang penggemar yang juga psikiater menyarankannya untuk mengurangi kesibukan dan lebih banyak bersantai. Setelah menyelesaikan syuting di siang hari, Park Kang menghadiri acara penghargaan di malam harinya, di mana ia berhasil meraih penghargaan sebagai aktor terbaik. Momen itu begitu berarti baginya, mengingat semua perjuangan dan kerja kerasnya di masa lalu yang kini terbayar dengan kesuksesan. Malam itu, yang bertepatan dengan malam Natal, Park Kang membujuk Jo Yoon untuk menemaninya minum di sebuah kedai. Awalnya, Jo Yoon menolak karena keluarganya sudah menunggu di rumah. Namun, khawatir sahabatnya akan berbuat ulah, ia akhirnya menerima ajakan tersebut. Sebagai bentuk terima kasih, Park Kang memberinya hadiah agar Jo Yoon bisa membeli mainan untuk anaknya. Saat itu, mereka berdua mengenang masa lalu ketika mengikuti audisi akting dan berhasil mencapai putaran final. Jo Yoon terkadang membayangkan bagaimana jadinya jika ia yang memenangkan audisi tersebut dan menjadi aktor terkenal seperti Park Kang. Ia berandai-andai mungkin Park Kang justru akan lebih bahagia menikahi kekasihnya saat itu dan memiliki anak. Park Kang tidak senang masa lalunya diungkit, meskipun tidak bisa menyangkal bahwa ia masih memikirkan mantan kekasihnya hingga kini. Ia terpaksa berpisah dengan So Hyun karena merasa itu adalah solusi terbaik untuk masalah mereka saat itu. Malam itu, Park Kang pulang dalam keadaan setengah mabuk. Meskipun Jo Yoon menawarkan untuk memanggilkan taksi, ia menolak karena ingin menyendiri. Taksi yang ditumpangi Park Kang tampak berbeda dari biasanya, dipenuhi hiasan Natal yang menciptakan suasana aneh namun hangat. Yang lebih mengejutkan, sopir taksi itu tampaknya mengetahui segala permasalahan hidupnya. Dengan suara tenang, sopir itu bertanya, apakah Park Kang benar-benar puas dengan kehidupannya saat ini, atau justru menyesalinya. Merasa terusik, Park Kang membalas dengan nada kesal, mengatakan bahwa hidup tidak memiliki jawaban yang pasti. Sopir itu kemudian bertanya, jika Park Kang diberikan kesempatan untuk mengubah masa lalunya, apa yang akan ia lakukan? Park Kang ragu apakah hal seperti itu mungkin terjadi. Namun saat ia memejamkan mata sejenak, keajaiban pun dimulai. Keesokan harinya, Park Kang terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah rumah asing. Yang lebih mengejutkan, ia kini memiliki keluarga lengkap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam realitas barunya, Park Kang ternyata telah menikahi So Hyun dan memiliki sepasang anak kembar yang menggemaskan, Rohee dan Roha. Keadaan ini begitu mengejutkannya hingga ia kesulitan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menyadari bahwa hidupnya benar-benar berbeda, Park Kang segera pergi ke apartemen lamanya. Namun, yang ia temukan justru fakta bahwa dirinya bukan lagi aktor terkenal yang bergelimang harta. Masih sulit menerima kenyataan, ia membuat keributan hingga harus diamankan di kantor polisi. Tak lama, So Hyun datang menjemputnya dengan wajah kesal, bingung dengan sikap aneh suaminya. Park Kang teringat kembali pada kata-kata terakhir supir taksi misterius itu. Supir tersebut seolah mengetahui isi hatinya,
bahwa selama ini Park Kang belum benar-benar melupakan So Hyun dan selalu bertanya-tanya bagaimana hidupnya jika mereka tidak berpisah. Aku akan mengubah pemikiran itu menjadi kenyataan, karena satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah mengalaminya sendiri, ujar supir taksi sebelum menghilang. Dia pun menambahkan bahwa ini adalah hadiah Natal yang sangat spesial untuk Park Kang. Park Kang benar-benar bingung dengan situasi yang menimpanya. Semua terasa nyata, tetapi sulit dipercaya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima kenyataan baru ini, sebuah kehidupan yang seharusnya terjadi jika dia tidak pernah meninggalkan So Hyun. Rohee yang polos malah bersemangat dan berkata bahwa jika ini seperti di drama, maka mereka harus mencari cara agar ayahnya bisa mendapatkan ingatannya kembali. Sementara itu, Park Kang masih berusaha memahami kehidupannya yang baru. Hidup sederhana sebagai suami dan ayah dua anak, jauh dari sorotan sebagai aktor terkenal. Park Kang meminta Rohee untuk merahasiakan ini dan membantunya sampai ingatannya kembali. Tapi, dia sendiri tidak yakin kapan itu akan terjadi. Park Kang akhirnya tahu bahwa istrinya bekerja sebagai guru seni, sementara dirinya adalah aktor biasa yang sangat jarang mendapatkan peran. Keadaan itu memaksanya berperan sebagai ayah rumah tangga yang mengurus anak-anak. Sementara karirnya sebagai aktor tidak lagi seindah masa lalunya. Hal inilah yang menyebabkan dia sering mabuk dalam kehidupan sekarang. Meski begitu, Park Kang berusaha menyelidiki keberadaan taksi berhias Natal yang pernah ia naiki. Namun, usahanya sia-sia karena tidak ada petunjuk yang berhasil ditemukan. Dia juga menemui psikiaternya, namun sang psikiater sudah tidak mengenalinya lagi. So Hyun menganggap keanehan perilaku suaminya hanyalah efek samping dari kebiasaan mabuk yang berlebihan. Kini, So Hyun menuntut penjelasan secara mendetail mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Park Kang pun menjelaskan semuanya dengan rinci, namun So Hyun tidak mempercayainya dan menganggap ceritanya hanya sekadar lelucon. Sejak saat itu, Park Kang mulai berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. So Hyun melihat bahwa suaminya sering larut dalam lamunan, namun ia tak pernah berhenti memberikan semangat. Ia meyakinkan Park Kang bahwa suatu hari nanti ia akan meraih ketenaran sebagai aktor. Pada suatu kesempatan, Park Kang menerima tawaran dari juniornya untuk membintangi sebuah pertunjukan drama kecil. Di momen itulah, ia akhirnya menyadari bahwa sahabat lamanya, Jo Yoon, telah mengambil alih posisinya sebagai aktor terkenal. Meskipun kini Jo Yoon terkesan agak sombong, ia tetap tidak melupakan sahabatnya. Park Kang pun merasa senang melihat keberhasilan Jo Yoon karena pada dasarnya, posisi yang ia capai adalah hasil dari pilihan yang pernah dibuat oleh Park Kang. Keputusan Park Kang untuk meninggalkan audisi demi menghentikan So Hyun yang hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan menikahinya membuat Jo Yoon tampil lebih tenang dan penuh percaya diri. Hal tersebut akhirnya membantunya memenangkan audisi tersebut, membuka jalan besar bagi karirnya sebagai penggantinya. Di kehidupan saat ini, Jo Yoon masih melajang dan belum memiliki anak. Pada malam itu, Park Kang datang ke sebuah studio kecil tempat So Hyun mengajar seni. Ia merasa bersalah karena ajakannya untuk menikah telah menghilangkan kesempatan So Hyun untuk belajar seni di luar negeri. Menurut Park Kang, jika ia tidak menghentikan So Hyun, mungkin saja dia sudah menjadi seorang profesor seni dan rutin menggelar pameran. So Hyun memang kadang teringat hal itu, namun dia merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini, terutama karena kehadiran kedua buah hatinya yang sangat dicintainya. Kenangan-kenangan indah bersama anak kembarnya telah tertanam kuat di dalam dirinya, dan dia tidak ingin menukarnya dengan apapun. Park Kang tersentuh oleh kata-kata istrinya dan sangat bersyukur karena memiliki seorang istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga berhati mulia, serta selalu mendukungnya. Di malam yang indah itu,
ia larut dalam kehangatan romantis bersama Soo-hyun, sosok istri yang belum pernah ia temui di kehidupan sebelumnya. Rohee menyadari bahwa hubungan antara ayah dan ibunya telah mulai membaik, dan ia pun ikut merasakan kebahagiaan itu. Ia percaya bahwa ayahnya telah melupakan kenangan masa lalu dan selalu siap membantunya memahami hal-hal yang belum ia ketahui di kehidupan sekarang. Di tengah kebahagiaan itu, Ibu Park Kang mengunjungi rumah untuk memeriksa kondisi putra dan keluarganya. Kini, kehidupannya tidak lagi bergelimang harta. Bahkan ia sering mengeluh karena putranya banyak menganggur. Meski begitu, ia tetap sosok ibu, mertua, dan nenek yang penuh kebaikan. Ibu Park Kang menyarankan putranya untuk mengunjungi makam ayahnya, yang semasa hidup selalu sibuk dengan dunia akting. Meski pernah ada saat di mana Park Kang merindukan sang ayah, kekecewaan mendalam membuatnya enggan datang ke makam itu. Bahkan, setelah 20 tahun berlalu, ia sudah tidak lagi mengingat wajah sang ayah. Sebagai teman, Jo-yoon menyarankan beberapa tempat audisi untuk Park Kang. Namun, tidak ada satupun sutradara yang bersedia memberinya kesempatan. Jo-yoon, yang tidak ingin sahabatnya terus menderita, mencoba merekrut Park Kang sebagai manajer pribadinya. Namun, Park Kang menolak karena merasa dirinya masih pantas untuk tampil dalam drama televisi. Sehingga, tawaran itu justru melukai harga dirinya. Seiring waktu berlalu, hubungan Park Kang dengan kedua anaknya semakin erat. Ia sangat khawatir dan sedih ketika mengetahui bahwa Roha terluka akibat jatuh di taman bermain. Mendengar kabar tersebut, Soo-hyun segera bergegas ke rumah sakit, dan untungnya Roha hanya mengalami luka ringan. Pada momen itu, Park Kang akhirnya menyadari bahwa istrinya tidak hanya sibuk mengajar seni, tetapi juga bekerja paruh waktu di minimarket. Hal ini membuatnya sangat terpukul, mengingat ia hampir tidak berperan dalam menafkahi keluarga. Akhirnya, ia merendahkan diri dan menerima tawaran Jo-yoon untuk bekerja sebagai manajer pribadinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Park Kang merasakan pengalaman yang selama ini hanya dirasakan oleh sahabatnya. Dia benar-benar sibuk mengurus segala keperluan Jo-yoon, bahkan harus terus-menerus melindunginya dari berita-berita palsu yang mencoba menjatuhkannya. Bagaimanapun, dengan pengalaman luas di dunia akting, Park Kang mampu mengenali potensi maksimal setiap aktor dan memiliki banyak koneksi dengan orang-orang berpengaruh. Berkat pengetahuan dan jaringannya itu, Jo-yoon berhasil mendapatkan peran-peran kelas atas dengan bayaran fantastis. Di tengah proses syuting drama kerajaan, secara diam-diam Jo-yoon menyarankan agar Park Kang mengambil alih peran seorang pejuang. Park Kang menerima tawaran itu dengan gembira, dan aktingnya pun sangat memukau. Peran sebagai pelindung raja sangat cocok untuknya, dan ia menghayatinya dengan sepenuh hati. Setelah drama itu ditayangkan di televisi, Park Kang segera menjadi idola baru di kalangan ibu-ibu komplek, dan Soo-hyun pun merasa sangat bangga padanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Park Kang bersama keluarganya terus membaik, dan ia semakin mengasihi kedua anaknya. Setelah bekerja sama dengan Jo-yoon serta memainkan peran penting dalam sebuah drama, Park Kang kini tidak lagi merasa khawatir mengenai kondisi ekonomi. Dia bahkan mampu menawarkan mobil dan rumah baru untuk istrinya. So-hyun pun ikut merasa bahagia, meskipun ia tidak suka ketika Park Kang akhirnya terlena oleh kekayaan dan melupakan semua kenangan indah yang telah mereka ciptakan bersama di rumah kecil mereka. Park Kang berusaha keras untuk membuat Soo-hyun dan anak-anaknya bahagia, namun ia lupa bahwa dalam rumah tangga, uang bukanlah segalanya. Terdapat nilai-nilai yang jauh lebih utama, seperti kasih sayang, pengertian, dan kebersamaan. Setelah meninjau kembali kehidupannya yang dulu, Park Kang menyadari bahwa ia lebih merasakan kebahagiaan ketika bersama istri dan anak-anaknya. Park Kang berharap dapat menikmati kebahagiaan ini selamanya, namun ia ragu karena semua kebahagiaan itu datang secara tiba-tiba, sehingga tidak mustahil jika semuanya bisa menghilang seketika.
Drama yang diperankan oleh Jo Yoon dan Park Kang akhirnya rampung. Sutradara sangat terkesan dengan kemampuan mereka berdua, sehingga drama itu meraih kesuksesan besar. Sebuah artikel mengisahkan perjalanan hidup Park Kang dari awalnya sebagai aktor biasa hingga akhirnya meraih ketenaran lewat drama terbarunya. Istri dan anak-anaknya sangat bangga padanya. Tak terasa, 1 tahun telah berlalu dan hari Natal pun tiba. Di sebuah acara penghargaan yang pernah dihadiri Park Kang di masa lalu, Jo Yoon dinobatkan sebagai aktor terbaik. Dengan penuh rasa syukur, Jo Yoon mengungkapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Pada malam yang penuh kebahagiaan itu, seperti biasanya, Park Kang dan Jo Yoon mampir ke kedai langganan mereka. Park Kang pun mengungkapkan bahwa mulai saat ini, ia tak akan lagi menghabiskan waktu hanya untuk mencari uang. Dia hanya ingin menjalani hidup bahagia bersama keluarganya. Beberapa peristiwa serupa terus terjadi hingga akhirnya Park Kang kembali menaiki taksi berhias Natal yang pernah ia tumpangi sebelumnya. Sementara So Hyun, Rohee, dan Roha menunggu di rumah, Park Kang terkejut saat menyadari bahwa waktu yang tersisa telah habis. "Bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah kau bahagia?" tanya sopir taksi yang sudah begitu familiar baginya. "Apakah aku akan kembali?" tanya Park Kang sambil menahan air matanya. Sopir itu menjelaskan bahwa Park Kang tidak berhak memutuskan sendiri dan harus kembali ke kehidupan aslinya. Dia juga menceritakan bahwa dulunya ia pun pernah menjadi seorang aktor. Ia menyimpan penyesalan yang begitu mendalam sehingga tak akan pernah bisa dihapus, yakni karena ia tidak pernah sempat menghabiskan waktu bersama putranya. Park Kang pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan takut. Rohee menyatakan bahwa ayahnya sudah banyak berubah, namun ia merasa bahagia dengan perubahan tersebut. Kemudian, Rohee meminta sang ayah berjanji untuk naik komedi putar bersamanya di hari Natal besok. Park Kang menahan tangis dan merasa ragu apakah ia bisa memenuhi janji itu. So Hyun memperlihatkan foto masa kecil Park Kang bersama ayahnya. Foto itu didapatkan setelah ia mengunjungi makam ayah Park Kang beberapa waktu lalu. Setelah sekian lama, Park Kang akhirnya teringat kembali sosok ayahnya yang ternyata pernah muncul dalam hidupnya sebagai sopir taksi misterius. Pada malam itu, Park Kang menggenggam erat istrinya dalam pelukan sebelum tidur. Ia begitu gelisah sehingga tak sanggup memejamkan mata. Hingga akhirnya semua kembali seperti semula. Park Kang terbangun di apartemennya setelah menyadari bahwa semua kebahagiaan yang pernah ia alami hanyalah sebuah mimpi. Park Kang memutuskan untuk menemui So Hyun yang akan mengadakan pameran di Korea. Sikap Park Kang terhadap Jo Yoon telah berubah. Dia memintanya untuk kembali berakting, bukan lagi hanya berperan sebagai manajernya. Tampaknya, mimpi itu telah mengajarkannya untuk lebih menghargai sahabatnya. Park Kang meminta Jo Yoon untuk pulang dan berkumpul bersama keluarganya merayakan Natal, sementara dirinya pergi menemui So Hyun. Di sana, semua orang sedang sibuk menyiapkan pameran sebelum acaranya dimulai. Saat menerobos masuk, Park Kang tertegun melihat salah satu lukisan So Hyun yang berjudul Hadiah Natal. Lukisan itu memperlihatkan seorang pria dan wanita yang bertemu di depan sebuah rumah di musim dingin. Rumah yang pernah menjadi tempat tinggal Park Kang bersama So Hyun dan anak-anaknya. "Bagaimana kau bisa melukis ini? Aku merasa pernah melihatnya," tanya Park Kang kepada So Hyun yang terkejut dengan kehadirannya. So Hyun menyatakan bahwa itu adalah kali pertamanya ia menampilkan lukisan tersebut. Sedangkan Park Kang langsung menyebut bahwa karya lukisannya pernah tercermin dalam kenangan pribadinya. Dia mengantarkan So Hyun ke rumah yang sama seperti yang tergambar dalam lukisan miliknya, tempat di mana cinta mereka pun kembali tumbuh.
Seolah ditakdirkan, lukisan itu mencerminkan reuni mereka setelah sekian lama terpisah. Cerita berakhir ketika Park Kang menikahi Soo Hyun dan mereka dikaruniai sepasang anak kembar yang diberi nama Rohi dan Roha. Penyesalan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup, sedangkan hikmah adalah nilai terbesar yang dapat kita petik darinya. Kebahagiaan bukanlah hak eksklusif mereka yang memiliki segalanya, melainkan milik mereka yang mensyukuri hal-hal tak ternilai, seperti kehadiran keluarga. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jika kalian pengen nonton film seru lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.